Suatu siang di sebuah rumah di kawasan perumahan Mediterranean, Bekasi. Selamat siang ibu-ibu semua. Iya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali untuk belajar puding, art puding. Mungkin sudah banyak yang tahu ya di luar sana. Jadi singkat saja kita mengenal namanya kanvas. Saya menggunakan kursus ini menggunakan kanvas langsung dari khusus art puding. Kenapa khusus? Karena bawahnya bolong. Jadi bisa diintip pada saat kita menyuntik, bisa kelihatan bawahnya seperti apa. Jadi di sini kita akan belajar 7 sampai 8 bunga, 4 daun, 1 tangkai, dan seni membuat mengenai teknik pakai suntikan. Kelebihannya di sini adalah saya akan mengajarkan gradasi warna. Jadi gimana caranya puding kita terlihat tempat cantik tanpa selain rasanya enak juga harus cantik, ya. Ya, para ibu dan seorang pemuda ini adalah peserta kursus puding art di Yumi Kitchen. Sang guru yang juga tuan rumah bernama Yumi Kwanda. Mereka dengan serius mengikuti arahan Yumi menghias puding-puding dengan beragam warna. Ibarat pelukis, para peserta kursus ini melukis di media kanvas yang tak lain adalah puding jeli transparan. Yumi memang cekatan dalam menghias puding-pudingnya. Hampir setiap hari ia disibukkan dengan mengajar para pecinta puding yang penasaran akan puding-puding artnya. Yumi Kitchen menjadi tempat berkreasi para pecinta kuliner. Ide membuat Yumi Kitchen tak lepas dari hobi Yumi berkreasi menu. Padahal tidak ada latar belakang Yumi dalam dunia kuliner. Dia seorang arsitek yang sebelumnya bekerja kantoran. Keputusannya bekerja di rumah dengan membuat Yumi Kitchen tak lepas dari rengekan 3 anak lelakinya yang butuh perhatiannya sebagai seorang ibu di rumah. Jadilah rumah Yumi semacam kantor sekaligus dapur. Jadi akhirnya saya melepaskan pekerjaan saya menyalurkan hobi di dapur. Awalnya hanya kegemaran memposting makanan, apapun yang saya masak dari dapur saya. Baik itu masakan yang biasa atau yang saya baru coba-coba. Waktu itu saya sempat membuat anak saya mau ulang tahun, saya ingin membuat puding untuk anak saya. Terus itu permintaan dari yang suka pesan puding sama saya, Mbak, bikin puding ini bisa nggak? Bikin puding itu bisa nggak? Dia bilang. Sedangkan saya nggak bisa. Dan itu sekarang saya cari Google, belajar kursus segala macam. Saya posting lah perdana waktu itu saya di awal tahun lalu, saya posting puding art. Ternyata respon dari teman-teman bagus, terus pada minta belajar sama saya. Mulailah Yumi berkreasi di rumah. Puding art jadi pilihan. Saat anaknya berulang tahun, Yumi berkreasi dan secara iseng mempostingnya di media sosial. Tak dinyana, pertanyaan bahkan permintaan untuk belajar datang. Lama-lama pegel juga, Pak. Semuanya saya jawab satu-satu, caranya begini, Mbak. Dan mereka membayangkan gitu. Waktu itu memang lagi booming ya, Pak ya. Jadi saya memberanikan diri karena terlalu banyak yang minta belajar, saya juga nggak punya pengalaman untuk ngajar, saya nekat aja. Saya siapkan meja makan saya yang jumlahnya 6 orang. Waktu itu tepat tanggal 3 April 2014, saat usia saya 40 tahun. Saya ingin di usia saya yang 40 tahun ini, saya bisa berkarya untuk orang lain. Mulai saat itu, Yumi percaya diri. Media sosial jadi andalan Yumi mengenalkan produk dan kelas kursus Yumi Kitchen pada teman-temannya. Walhasil, peminat kursus di Yumi Kitchen makin hari makin bertambah. Ini pewarna Raja Wali bisa dipakai. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan ada 1-2 yang dari luar negeri. Yumi tentu bangga. Usahanya yang bermula dari hobi makin membuatnya sibuk di rumah. Lalu, apa sih sebenarnya puding art? Ia tak lebih dari puding biasa. Yang membedakan hanyalah soal ornamen di dalam puding yang semuanya buatan tangan. Dan itu dikerjakan secara manual dan langsung pada media puding transparan yang disebut Yumi sebagai kanvas.
puding art memang bukan sekedar panganan. Ia seperti sebuah seni yang butuh keterampilan dan ketekunan. Dan tentu saja, sentuhan seni para pelakunya. Yumi memang menyukai bentuk yang ada sentuhan seni. Mungkin lantaran ia berlatar belakang arsitek. Puding art itu beda dengan puding yang lain. Puding art itu penuh dengan sentuhan seni. Jadi tidak hanya puding dimasak, dicetak jadi, tapi dia harus penuh dengan sentuhan art. Nah, sentuhan art itu tidak semua orang bisa. Bagaimana caranya membuat satu puding yang bisa timbul seperti bunga betulan. Nah, itu yang saya penasaran gitu loh Pak. Jadi saya explore dari gambar foto, gambar bunga jadi, saya coba tiru dengan dalam puding. Alhamdulillah dari hobi itu sekarang saya menjadi pekerjaan buat saya dari rumah gitu Pak. Jadi dari rumah, alhamdulillah saya masih bisa berkarya, masih bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan paling senang saya adalah bila teman-teman saya datang ke rumah saya, udah pulang dia sudah bisa mengajar kembali orang di lingkungannya dia dan bisa menerima pesanan gitu. Kerapnya para ibu berkumpul, jadilah Yumi Kitchen tempat mereka belajar beragam resep. Ini sempat membuat ragu Yumi, lantaran ia mengaku tak tahu banyak soal beragam panganan yang bukan fokusnya. Apalagi, waduh, ilmu saya cuma segini, nggak banyak gitu loh Pak. Aduh, saya putar akar, saya explore lagi, tapi tetap lagi kan puding-puding lagi. Akhirnya karena permintaan teman-teman, saya mengundang chef atau master masak untuk mengajar di tempat saya. Alhamdulillah responnya sangat positif. Saya membuat komunitas sendiri di Facebook, saya membuat grup masak, dan saya suka men-sharing hasil-hasil khusus mereka buat memotivasi yang lain agar bisa. Di Yumi Kitchen, semuanya bisa belajar, bahkan berbagi ilmu. Persahabatan dan persaudaraan adalah hal utama dalam acara kumpul-kumpul ini. Bagi Yumi Kitchen hanyalah medianya untuk berbagi sembari mencari teman. Itu pula mengapa Yumi tidak mematok materi yang jadi sasaran. Materi bukan nomor satu buat saya. Walaupun kita butuh ya Pak. Saya lebih senang kalau mereka bisa pulang dari tempat saya, mereka bisa mendapatkan income tambahan untuk keluarganya di sana. Kadang yang kursusan ke rumah saya juga mereka juga tidak harus membayar. Jadi dalam arti kalau mereka ada kemauan, mereka mau belajar, ayo datang aja ke rumah saya. Toh dari yang lain kan saya juga dapat gitu loh Pak. Mbak, aku dapat pesanan loh, padahal baru posting di BBM. Itu gimana Mbak? Ambil nggak? Ambil Mbak, bikin. Jadi dari sana, Mbak ada yang minta belajar sama aku loh. Udah, ngajar Mbak, apa yang perlu saya bantu? Saya menyiapkan tools, oke saya siapkan tools. Saya siapkan resep, saya kasih resep. Dan saya juga menyediakan loyang-loyang untuk mereka. Jadi apa yang mereka butuhkan setelah saya khusus, saya siapkan di sini. Jadi mereka tidak perlu mencari keluar. Dari pewarna, loyang, suntikan semua saya siapkan. Seperti itu Pak. Ya, setidaknya ada simbiosis mutualisme di sana. Para peserta kursus bisa belajar membuat puding art, sekaligus bisa membeli perkakas yang dibutuhkan bila mereka berminat membuat puding mereka di rumah. Lalu, apa kira-kira saran Yumi untuk mereka yang ingin belajar membuka usaha rumahan? Jangan takut untuk mencoba. Menurut kita jelek, belum tentu orang lain jelek. Karena yang tahu kekurangan itu hanya kita. Orang di luar sana lebih banyak yang belum tahu. Jadi kalau kita bilang kita jelek, pasti mereka bilang bagus Mbak. Jadi pede aja. Nanti sambil banyak latihan dan kita banyak menerima pesanan Mbak. Jangan kasih harga mahal dulu, anggap aja promosi. Hitung-hitung bahan kita tuh, kita jual murah, ongkos bahan semua itu tercover. Dan kita latihan gratis, karena bahan sudah mereka yang menyiapkan. Saya masih ingat banget pertama kali saya dulu jual hanya 100.000 Pak. 100.000 ya sudah keganti, agar keganti, semua keganti. Tapi sambil berjalan mereka bilang Mbak Yumi kemurahan. Karena saya proses biar saya lancar, biar tangan saya lebih luas, lebih lemes gitu Pak. Alhamdulillah sekarang puding saya kemarin sudah dibeli orang 500.000. Yumi bahagia dengan apa yang telah dilakoninya. Sekalipun dia kerap merasa lelah lantaran semuanya harus dilakoninya sendiri.
Namun, semua terbayar dengan makin bertambahnya peserta kursus hingga Yumi pun bisa mendapat penghasilan tambahan. Alhamdulillah saya masih bisa menabung sedikit-sedikit. Alhamdulillah juga saya masih bisa mencukupi kebutuhan anak-anak yang mungkin di luar dari biasanya. Seperti saya memberikan mereka les atau apa tambahan-tambahan di luar tanpa saya perlu meminta ke suami saya. Alhamdulillah saya bisa mengeksplor diri saya sendiri gitu. Jadi saya kadang-kadang upgrade ilmu saya tanpa meminta ke suami. Jadi saya dengan adanya uang yang saya sendiri, saya bisa lebih bebas lah gitu. Ya, Yumi Kitchen adalah rumah Yumi dan juga para penyuka racikan menu masakan. Di rumah ini, Yumi bisa mengekspresikan diri, tidak saja sebagai ibu rumah tangga, tapi juga ibu yang berkarya.